Welcome back, Pongkoding, dan kali ini saya bakal bahas tentang M1 lagi dari sisi developer perspektif, tapi kali ini spesifik untuk Docker ya. Nah, sebelum lanjut ke video, saya mau bilang makasih dulu karena video saya yang dev review yang kemarin itu ditonton lebih dari 20.000 kali, dan I'm so surprised ya. Video itu saya buat tidak dipersiapkan untuk jumlah views sebanyak itu, jadi mungkin banyak information yang misleading atau mungkin saya sendiri kurang research, dan ya, I'm so sorry for that. Oke, sekarang lanjut ke pembahasan. Nah, jadi sekitar 2 minggu yang lalu, Docker sudah merilis versi GA rilisnya atau versi publiknya untuk Docker for Mac untuk Apple Silicon Chip ya, atau untuk M1. Dan saya sendiri udah nyoba si Docker ini ya kurang lebih ya 2 minggu, walaupun nggak full saya working di Docker M1 ini. Jadi sekarang Docker for Mac ini udah bisa di-download di halaman depannya si Docker website ya. Kita udah bisa pilih Mac with Intel chip atau Mac with Apple Silicon chip ya. Ini beberapa stack yang udah saya pakai di Docker versi terbaru ini. Dan secara singkat saya bisa bilang kalau si stack-stack ini sebenarnya working. Tapi workingnya ini banyak tapi-tapinya ya. Saya mengalami beberapa masalah untuk ngejalanin stack-stack ini. Dan masalah-masalah itu juga yang akan saya jelaskan di video ini ya. Di Docker versi 3.3.1 ini ada beberapa improvement yang saya notice ya. Yang pertama adalah udah nggak overheat lagi. Jadi kalau kemarin saya bilang Docker Tech Preview 7 itu overheat ketika kita ngerunning project Angular dengan Node 10. Nah, di versi yang terbarunya ini udah nggak overheat lagi, walaupun masih sedikit ya, anget-anget dikit. But it's okay ya, karena ini MacBook Air nggak ada kipasnya, jadi ya I don't expect much. Nah, yang kedua adalah koneksi Docker sekarang udah bisa di-forward pakai third-party apps. Di sini saya pakai Proxyfire untuk nge-forward koneksi Docker, Docker Pull, dan Docker Push ke SSH Tunnel. Nah, sebelumnya itu nggak working ya, si koneksinya nggak mau di-forward. Nah, sekarang udah working, udah bisa di-forward pakai Proxyfire. Nah, yang ketiga yang paling membuat saya happy adalah Docker ini udah jauh lebih stabil dibanding versi sebelumnya. Jadi kalau di versi sebelumnya API-nya sering crash atau stuck, dan kita harus restart Docker berkali-kali, nah di versi yang ini kita udah sama sekali nggak perlu banyak restart Docker lagi ya, udah jauh lebih stabil, which is so good. Sekarang masalah umum yang saya alami di si Docker versi terbaru ini adalah yang pertama, nggak bisa upgrade otomatis. Jadi kalau kita mau upgrade Docker dari versi yang sebelumnya yang masih belum GA rilis ke versi yang terbaru ini, kita harus uninstall dan install ulang. Dan macOS-nya harus di-restart, karena tanpa restart macOS si Docker ini nggak bisa running ya. Jadi macOS-nya harus di-restart. Nah, masalah yang kedua adalah ketika melakukan pull atau Docker Compose pull, itu kadang stuck ya, dia nggak mau running, nggak jalan sama sekali. Walaupun diulang berkali-kali Docker Compose pull-nya itu tetap stuck, dan solusinya adalah restart Docker. Ini tapi nggak sering banget terjadi, so jadi it's good. Dan masalah yang ketiga adalah Docker experience di MacBook M1 ini udah nggak smooth lagi ya, udah nggak seamless. Nggak kayak kalau kita running project Docker di Windows atau di MacBook Intel. Jadi kita nggak bisa cuma Docker Compose build dan Docker Compose op, pasti ada error-error. Ya karena M1 ini arsitekturnya beda, jadi kita harus pakai multi arsitektur image, dan saya akan bahas multi arsitektur image ini ya. Oh iya, saya juga baru nemu isu ini. Jadi Docker bisa stuck kayak gini ya, dan kalau macOS-nya di restart, baru muncul error yang sebenarnya kayak gini. Dan kalau udah kayak gini, saya biasanya pakai cara yang gampang aja buat ngebenerinnya, yaitu dengan reset to factory default. Setelah itu Dockernya bisa running properly lagi ya, cuma itu semua image yang ada di lokal bakal hilang. Dan saya rasa ini terjadi kalau kita pakai banyak container yang restart policy-nya always kayak gini. Isu ini juga sebenarnya saya alami di Docker Desktop for Windows, dan anehnya isu ini nggak pernah terjadi sama sekali di Ubuntu. Cuma di Windows sama di macOS ini aja. Oke, selanjutnya saya akan jelasin tentang multi-arsitektur image di Docker ini. Jadi sebenarnya multi-arsitektur image ini udah ada dari sejak tahun lalu ya. Cuma karena belum banyak yang pakai, karena mostly laptop pada waktu itu masih Intel based. Jadi saya sendiri juga baru tahu setelah pakai Docker di MacBook ARM based ini atau MacBook M1 ini. Jadi sama seperti operating system, Docker image pun punya arsitektur di mana sekarang hampir semua Docker image masih didominasi oleh arsitektur Intel based. Misal di sini kita mempunyai laptop Intel based atau ARM based. Nah, kedua laptop itu sama-sama bisa untuk nge-build image dengan arsitektur lain. Misal laptop kita Intel tapi pengen bikin image berbasis yang ARM. Itu memungkinkan dengan adanya fitur Docker yang dinamai dengan Docker Build X. Dengan Docker Build X ini kita bisa buat image dengan berbagai arsitektur dengan mudah ya, tanpa harus memiliki real device-nya.
Docker image yang official kebanyakan sudah menyediakan image dalam berbagai arsitektur. Misal di sini kita ingin pull image Node 15 dari Docker Hub, dan di sini kita menggunakan MacBook M1. Maka by default image yang akan kita dapatkan adalah Node 15 yang berbasis ARM, bukan yang Intel base. Namun kita mungkin menemukan masalah ketika menggunakan image yang berbasis ARM di existing project. Nah, jika itu terjadi, kita bisa menggunakan parameter di Dockerfile --platform untuk menggunakan image dengan arsitektur yang kita mau. Misal kita mau tetap pakai image yang Intel base di MacBook M1 ini. Dengan begini mungkin masalah compatibility dengan arsitektur ARM akan hilang. Tapi kita akan mendapatkan masalah baru, yaitu compile time-nya jadi lambat. Kalau misal kita pakai project-project yang perlu proses compile di dalam kontainer. Dan juga kemungkinan crash. Kayak misalnya kalau kita running Elastic 6 di M1 ini. Nah, sebagai gambaran, saya udah bikin benchmark untuk ini ya. Jadi di benchmark project ini, saya running image yang sama, project yang sama, laptop yang sama, yaitu MacBook Air M1 ini. Tapi dengan arsitektur image atau kontainer yang berbeda. Di sini kita bisa lihat, walaupun compile time atau build time-nya jadi lambat, untungnya respon time-nya ini nggak jadi lambat ya, walaupun kita running Intel base di kontainer M1 ini. So, jadi ini beberapa masalah yang saya dapat di Docker ketika running Intel base container di M1. Yang pertama adalah waktu compilingnya jadi lambat, bahkan bisa jadi sangat signifikan lambatnya kalau source code project-nya udah gede banget. Terus Docker build juga bakal kerasa jauh lebih lambat kalau Docker file-nya gendut. Misal kita nyimpan banyak komen di Docker file-nya. Dan karena ini cross arsitektur, tentu ketika kita running Intel base container di M1 ini bakal lebih banyak makan resource. Dan masalah ini juga udah di-mention sama Docker-nya di webnya. Jadi bakal banyak makan memori. Terus juga nggak semua Intel base container bisa running well di M1 ini. Contohnya untuk Elasticsearch versi 6, ini dia nggak bisa running sama sekali ya, servernya crash. Walaupun Kibana-nya masih bisa running. Terus untuk Golang 115 juga bisa running sih, tapi ada beberapa case saya ngalamin crash. So, untuk nge-fix masalah-masalah ini, saya perlu upgrade image Elastic ke versi 7.8.0 dan upgrade Golang ke versi 1.1.6, dimana di versi ini image-nya udah support ARM-based. Nah, meski banyak masalah, tapi ada juga kelebihan dari multi-arsitektur image ini. Salah satunya kita nggak perlu repot-repot mikirin kompatibilitas aplikasi di ARM, karena aplikasi kita bakal tetap running di kontainer yang sama ya, di kontainer Intel base. Terus kita juga nggak perlu upgrade project kita, misal project frontend kita masih pakai Node 10, kita tetap bisa running project tersebut tanpa harus upgrade ke Node 15. Dan untuk project yang nggak ada proses compiling code-nya kayak misal PHP project, itu saya ngerasa dev experience-nya sih oke-oke aja ya, aman so far. Saya pribadi ngerunning project lama yang pakai Laravel 5. Project ini Docker config-nya di-generate di phpdocker.io, dimana untuk image PHP FPM-nya dan MySQL-nya itu belum tersedia versi ARM-nya. Walaupun PHP FPM-nya masih Intel base, tapi Laravel migration, seeder, dan komen-komen artisan yang lainnya itu jalan normal ya, aman so far. Walaupun ya nggak kenceng juga sih, tapi at least nggak jadi lambat dan nggak ada masalah selama development. Di sini saya cuma perlu ngubah sedikit aja Docker file-nya dan Docker Compose-nya juga supaya MySQL-nya bisa running di arsitektur ARM-based. Terus mungkin ada teman-teman yang penasaran kenapa nggak pakai ARM-based aja semua image. Jadi semua image kita upgrade aja ke ARM-based gitu. Nah, kalau dari alasan saya pribadi, kenapa saya nggak migrasi semua project saya ke ARM-based? Yang pertama adalah ARM image ini masih sangat terbatas banget ya. Biasanya cuma official image aja yang udah ada versi ARM-nya. Kayak misal Redis, Nginx, RabbitMQ, Node, dan lain-lain. Terus ketika kita ubah kontainernya jadi ARM-based, kita perlu mikirin kompatibilitas dari aplikasi, library, binary, dan semua proses yang running di dalam kontainer kita. Karena bisa jadi mereka nggak jalan atau bermasalah di arsitektur ARM. Nah, terus alasan yang paling utama adalah saat ini server masih didominasi oleh arsitektur Intel base atau x64. Dan menurut saya akan tetap stay di x64 sampai beberapa tahun ke depan. Jadi untuk upgrade atau migrasi semua image ke ARM-based container, saya rasa nggak penting-penting amat ya sekarang. Karena ketika kita upgrade semua image-nya jadi ARM-based,
itu ya cuma kepake di development di MacBook M1 aja. Di production kita tetap pakai Intel based container. Jadi ya nggak worth it sih untuk migrasi image ke ARM. Kecuali kita memang mau pakai server production yang pakai arsitektur ARM. Oke, jadi kesimpulannya dari saya pribadi adalah Docker versi 3.3.1 ini belum oke untuk semua case. Kalau kita mau pakai Intel based container di M1, kemungkinan bisa crash atau aplikasinya lemot, compile-nya lemot. Dan Dockernya sendiri bilang kalau kita sebaiknya jangan pakai Intel based container di M1 ini dan sebaiknya pakai ARM based container aja di M1. Tapi kalau kita pakai ARM based container pun kemungkinan extension atau library atau apapun itu yang ada di dalam container itu kemungkinan nggak jalan karena nggak optimize atau nggak support di arsitektur ARM based ya. Terus apa bisa dipakai si Docker ini di M1? Jawabannya bisa ya, bisa. Tapi effortnya mungkin bisa kecil, mungkin effortnya bisa gede. Tergantung dari Docker project yang kita kerjain. Kalau Docker Compose-nya bener-bener gendut dan Docker file-nya bener-bener gendut, ya itu kemungkinan effortnya juga bakal gede. Kita harus ganti base image-nya, kita harus upgrade image yang mungkin nggak working, dan lain-lain ya. Ada beberapa macam masalah yang mungkin kita temui. Tapi pasti sih bisa di-resolve, walaupun mungkin result-nya aplikasinya nggak running smooth kayak di Windows atau di MacBook-nya Intel. Saya pribadi belum pakai M1 ini sebagai daily driver karena memang project saya belum bisa di-upgrade ke latest ya, masih pakai Golang 1.14, terus masih pakai Elastic 6, terus saya juga masih support old project pakai CentOS 6, di mana Docker build-nya itu gemuk banget, dan di M1 ini nggak running well, soalnya saya belum bisa pakai M1 ini untuk daily driver. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk konten review kali ini. Kalau ada request tag apa yang mau di-review di M1 ini bisa komen di bawah. But don't expect too much because I'm not expert on everything. So, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, goodbye, and happy coding.